Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Widya Srianingrum, NIM akhir 3037. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang kerjasama dan hubungan dengan pihak eksternal. Nah, yang pertama, kalian pasti udah tahu kan apa sih kerjasama? Kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar dapat mencapai tujuan ataupun sasaran telah direncanakan dan disepakati secara bersama. Jadi kerjasama itu hampir sama dengan hubungan dengan pihak eksternal. Pengertian hubungan eksternal tersendiri yaitu komunikasi yang dilakukan dengan pihak di luar organisasi dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan mengupayakan agar publik eksternal perusahaan memberikan opini yang positif terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan harus bersifat persuasif dan informatif serta memberikan manfaat bagi masyarakat atau publik di sekitar organisasi. Adapun publik eksternal sendiri merupakan publik yang berada di luar organisasi, baik secara geografis maupun administratif. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi hubungan eksternal. Setiap organisasi tentulah memiliki tujuan yang menjadi kesepahaman dan kesepakatan semua pihak di dalamnya. Namun, organisasi juga tertentu harus memiliki ekspektasi atau harapan-harapan publik. Karenanya, menjalin hubungan dengan publik di luar perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab pada dasarnya sebuah organisasi atau perusahaan misalnya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Berkomunikasi dengan publik eksternal sebaiknya dilakukan secara persuasif dan informatif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi bisa dikemas secara menarik sehingga publik pun tertarik. Secara garis besar, fungsi dari hubungan eksternal dalam proses komunikasi organisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengiklankan dan mempromosikan produk dan jasa. Yang kedua, menciptakan image publik atau citra organisasi. Yang ketiga, menciptakan opini publik yang relevan dengan kepentingan organisasi. Yang keempat, memperluas pasar bagi produksinya. Yang kelima, mendapatkan penerimaan atau penghargaan dari masyarakat. Yang keenam, memelihara hubungan baik dengan pemerintah. Yang ketujuh, memelihara hubungan baik dengan pers dan para opinion leader. Yang terakhir, memelihara hubungan baik dengan para pemasok atau yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu ada publik eksternal dan jenis hubungan eksternal. Publik eksternal merupakan yang berada di luar organisasi, instansi, dan atau perusahaan yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama halnya dengan publik internal, maka publik eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis, dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, maka yang menjadi publik eksternal suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. Adapun jenis hubungan yang dilakukan oleh publik eksternal tersebut antara lain yang pertama, press relation. Press relation atau hubungan dengan pers merupakan sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Dengan hubungan baik dengan media dan pers, perusahaan bisa mengontrol, mencegah, dan meminimalisir pemberitaan negatif atau salah tentang perusahaan di media massa. Prinsipnya pers relation adalah membina hubungan baik dengan orang-orang pers. Yang kedua yaitu ada hubungan dengan pemerintah. Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Adapun bentuk hubungan dengan pemerintah antara lain yang pertama memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah daerah atau kota. Yang kedua, pengiriman agenda bagi instansi
instansi-instansi pemerintah terkait. Yang ketiga, mengadakan kegiatan kesenian, olahraga, mensponsori kegiatan baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka mengharumkan nama bangsa. Yang keempat, mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara perusahaan. Yang kelima, melakukan kegiatan lobby secara baik dengan pihak pemerintah untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada community relation atau hubungan dengan komunitas, merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Yang dimaksud dengan komunitas di sini adalah masyarakat sekitar atau masyarakat setempat atau juga tetangga. Dengan begitu, perusahaan menunjukkan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari mereka, melainkan ikut peduli dan mau berbagi apa yang diperoleh perusahaan dari lingkungan yang merupakan milik bersama. Adapun bentuk hubungan atau kegiatan community relation yang dilakukan dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat setempat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan, diantaranya yang pertama, memberikan beasiswa bagi yang memerlukan khususnya bagi masyarakat sekeliling perusahaan. Yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah dalam usaha menggalakkan pendidikan. Yang ketiga, mendirikan asrama-asrama bagi mereka yang memerlukan. Yang keempat, mendirikan tempat ibadah. Yang kelima, mengadakan pembagian makanan dan lainnya. Yang keempat ada supply relation atau hubungan dengan rekanan atau pemasok, merupakan bentuk kegiatan public relation dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan para investor agar segala kebutuhan organisasi atau perusahaan atau juga instansi dapat diterima dengan baik dan tidak mengalami hambatan dalam distribusi barang atau jasa yang menjadi core bisnisnya. Yang kelima yaitu ada customer relation atau hubungan dengan pelanggan. Membina hubungan baik dengan pelanggan dilakukan agar dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Tujuan hubungan konsumen antara lain yang pertama, mempertahankan pelanggan lama, yang kedua, menarik pelanggan baru, yang ketiga, memasarkan atau memperkenalkan produk atau jasa baru, yang keempat, memudahkan penanganan keluhan pelanggan, dan yang kelima, mengurangi biaya. Kegiatan hubungan publik ini dilakukan dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan agar produk yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh para pelanggan. Salah satu kegiatan mengadakan hubungan baik dengan pelanggan yaitu dengan pelayanan melalui iklan, karena di samping mempromosikan hasil produksi perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan, juga ada keuntungannya bagi pihak pelanggan, yakni merupakan input tentang bagaimana barang tersebut digunakan dan apa keuntungannya jika pelanggan menggunakan produk barang tersebut. Yang keenam, yaitu ada consumer relation atau hubungan dengan konsumen. Para customer atau konsumen ini merupakan salah satu aset berharga. Konsumen merupakan sumber penjualan ulang, testimonial, dan acuan. Sebuah customer relation dapat bertuang dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dalam pelayanan inilah konsumen dapat merasakan sebuah kegiatan langsung dan nyata atas perhatian dan penghargaan kepada mereka atas berlangsungnya sebuah perusahaan. Yang ketujuh yaitu ada education relation atau hubungan dengan pihak pendidikan. Kegiatan hubungan publik dengan bidang pendidikan ini dilakukan dalam rangka mengatur dan membina hubungan baik dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya, yang pertama, memberikan sumbangan dana untuk pendidikan. Yang kedua, memberikan sumbangan untuk membangun sekolah. Yang ketiga, memberikan beasiswa. Yang keempat, menjadi bapak asuh bagi siswa berprestasi dan lainnya. Yang terakhir, general relation atau hubungan dengan umum, mengatur dan membina hubungan baik dengan publik umum sehingga produk barang atau jasa dari perusahaan dapat menjadi perhatiannya, dan selanjutnya publik umum ini dapat menjadi konsumen atau pelanggan. Nah, sekian penjelasan teori dari saya tentang kerjasama dan hubungan dengan pihak eksternal jika
ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.